Alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilil qawim walladzi amarna bittaqwa fi kulli hin wallahu waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwa wa la ma'buda illa iyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji sebanyak syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Tunggal, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pencipta dan pengatur seluruh kehidupan makhluknya, yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Saya katakan bahwa nikmat iman dan nikmat Islam adalah dua nikmat yang terbesar, karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang melebihi nilai iman dan Islam. Kalau nikmat harta benda, pangkat dan jabatan itu sifatnya temporer, relatif singkat dan belum tentu bisa menjamin kebahagiaan kepada kita manusia. Bahkan bisa saja berbalik, harta benda, kekayaan yang berlimpah ruah, pangkat dan jabatan yang demikian tinggi bisa menjerumuskan manusia manakala manusianya tidak pandai bersyukur kepada Allah. Tetapi iman dan Islam adalah jaminan keselamatan dan kebahagiaan manusia yang bukan hanya di dunia, tapi iman dan Islam itu menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia dari dunia sampai ke akhirat. Oleh karena itu, dengan iman dan Islam yang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sampailah kita ke tempat ini memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, yang semoga senantiasa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan insan-insan yang muttaqin, yang tidak akan mati meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita sedang berada di rumahnya Allah, dan kita sedang menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, dan tempat yang paling mulia, di mana saat ini kita sedang duduk bersimpuh
mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan jual beli, tinggalkan perniagaan, tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan seluruh aktivitas kita. Ketika sudah dikumandangkan suara azan, maka kita harus berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li'abdin tatahhara fi baiti summa zaroni fi baiti fahaqqun alal mazuri ayyukrima zairahu. Sesungguhnya rumahku di bumi, kata Allah, adalah masjid. Bukan hanya Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid Al-Hamra adalah bagian dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Wa inna zuwari fiha ummaruha, dan sesungguhnya siapapun yang mendatangi rumahnya, siapapun yang mendatangi masjid, maka sesungguhnya dia sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya ketika kita bertamu di satu kediaman, pemilik rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membandingkan, ada orang yang merasa nikmat, merasa nyaman, merasa bahagia ketika dia menjadi tamunya presiden, tamunya raja, maka kita akan lebih bahagia lagi karena kita adalah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatuba li abdin tatahhara fi baiti, maka sungguh berbahagialah, maka beruntunglah bagi hamba-hamba yang bersuci di rumahnya. Summa jaroni fi baiti, kemudian dia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita dalam kondisi bersih lahiriah batiniyah, jasad kita bersih dan suci, pakaian yang kita gunakan pun pakaian yang bersih dan suci. Tempat yang kita gunakan adalah tempat yang bersih dan tempat yang suci. Disinilah kita duduk bersimpuh, bersujud, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia adalah orang yang senantiasa berada di rumahnya Allah, menjadi tamu-tamunya Allah. Fahaqqun alal mazuri ayyukrima zairahu. Kalau sudah dia menjadi tamunya Allah, bersujud di rumahnya Allah, maka haknya ini Allah itu berhak memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Maka ketika kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kita tanggalkan seluruh kehidupan dunia. Ketika azan sudah dikumandangkan, fas'au ila zikrillah, segeralah kamu ingat kepada Allah. Wa zarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan perniagaan. Berapapun untung yang diraih, semua dia tanggalkan, berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi panggilannya. Ketika dia sudah sampai di rumahnya Allah, tidak ada lagi orang yang mengedepankan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, kaya ataupun miskin. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sama menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kemuliaanlah yang diberikan Allah kepada para tetamunya. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqama sholata wa ataz zakat, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, walam yahsha illallah, mereka tidak akan pernah takut kepada apapun dan siapapun kecuali hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rumah Allah yang ada di bumi ini pertama dibangun oleh manusia. Termasuk Masjid Al-Hamra ini ada yang membangun, apakah secara pribadi, bergotong royong, bersama-sama, terwujudlah sebuah bangunan yang kemudian dinamai masjid. Ketika dia sudah menjadi masjid, maka dia menjadi rumah Allah, istana Allah yang ada di bumi. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, sekecil apapun sumbangsihnya demi terwujudnya sebuah bangunan masjid, maka Allah akan bangunkan sebuah istana di dalam surga. Orang yang membangun, lalu ada orang yang merawat masjid Allah. Ketika kita merawat masjid, menjaga masjid, artinya kita menjaga dan merawat rumah Allah yang ada di bumi. Karena rumah Allah yang ada di bumi itu harus ada orang yang merawat, ada orang yang ngurusin masjid, DKM masjid, ada pegiat-pegiat masjid, ada imam, ada muadzin, ada marbot, ada guru pengajian dan lain sebagainya. Mereka adalah perangkat-perangkat di istananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut untuk merawat rumah Allah di bumi. Jangan pernah merasa ragu dan rugi ketika merawat rumah Allah yang ada di bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin keselamatannya, menjamin kehidupannya, dengan sebuah keyakinan bahwa kita ini merawat, menjaga rumah Allah. Rumah kita yang indah dan megah, ada kolam renangnya, ada pohon-pohon yang rindang dan asri. Duduk kita di sana 2 jam, tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Kalau hanya duduk, diam, tidak zikir, tidak baca Quran, cuma duduk saja diam di rumah, hukumnya mubah. Tetapi di masjid, kita hanya duduk saja diam, tidak zikir, tidak baca Quran, hanya duduk saja. Sepanjang dia duduk di masjid, sepanjang itu pula dia mendapatkan pahala. Biarpun tidak zikir, tidak baca Quran, namanya i'tikaf. Apalagi duduknya sambil zikir, sambil baca Quran, maka tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini selain masjid yang merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh sebab itu, mari bersama-sama kita punya kewajiban menjaga, memelihara aset masjid ini, aset mulia.
aset amalia dan aset insania. Jaga, rawat, pelihara, berarti dia telah menjaga, merawat rumah Allah, istana Allah yang ada di bumi, dan kelak Allah yang akan memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan keselamatan, bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun Allah akan memberikan sebuah jaminan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang lurus. Orang-orang yang cinta masjid, berkiprah di rumahnya Allah, menjaga dan merawat rumah Allah, termasuk rumah Allah yang ada di mana-mana, termasuk yang ada di Palestina, yang tidak pernah henti-hentinya mereka mendapatkan rongrongan, gangguan dari kaum-kaum Yahudi. Dan kita harus ambil bagian minimal dengan doa dan perjuangan kita supaya rumah Allah yang ada di sana bisa kita selamatkan, termasuk para pegiat dan pejuang di Masjidil Aqsa itu. Allah jaga, Allah selamatkan, dan itu semua tidak lepas dari andil kita seluruh umat Islam yang ada di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.